Oke nih. Oke, oke, oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya kita Waalaikumsalam. kita pertama di sini santai aja ya. Soalnya kan kita kan ya bukan dari kampus gitu. Santai aja. Jadi kalau misalnya lu pada mau ngerokok silakan, lu mau sambil minum silakan. Gitu. Sebelum masuk ke materi ini gue di sini sebagai moderator. Perkenalkan dulu nama gue Icang ya. Eh, Mungkin sebagian udah ada yang kenal ya kan. Karena kan di grup juga kan kita satu grup gitu. Nah pokoknya yang belum kenal kenalin nama gue Icang. Terus di pada apa ya pembelajaran kali ini gue sebagai moderator. Nah sebelumnya gue mau memperkenalkan dulu nih apa itu Fullstack University gitu kan. Jadi biar 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 kan banyak banyak tuh yang bingung tuh kayak bang itu lo typo bang itu harusnya full stack bukan full stack gitu. Nah ini sebenarnya gue sengaja gitu ini sebagai plesetan aja sih. Jadi kita kan kaum kaum nge-staff gitu kan, kadang ngoding masih nge-staff, desain masih nge-staff dan lain-lain gitu. Nah akhirnya gue kepikiran waktu itu sempat rapat juga kan anjir rapat rapat bertiga gitu kan, gue Ijo sama Indra buat nentuin nama gitu kan. Jadi awal sejarahnya itu aneh sejarah. Jadi awalnya itu sebelum Full Stack University itu namanya tuh dulu Himtib Disbar. Nah, Himtib Disbar itu dulu waktu gue masih jadi pengurus di Himtib di Hima himpunan ini ya, himpunan mahasiswa teknik informatika. Nah, itu tuh dulu namanya Disba, Himtib Disbar. Terus gue kelar kelar udah habis nih masa masa jabatan gue di sana. Akhirnya gue ganti waktu itu jadi Cuy University gitu kan. Kalau misalnya di sini teman-teman masih udah join dari dulu ya, itu namanya tuh Cuy University. Nah, cuman pas di ini lagi ternyata Cuy University itu udah ada gitu. Nah itu komunitasnya Bang Dea Afrizal tuh kalau lu pada tahu tuh master Wengjet kita gitu. udah udah ada akhirnya oh kita juga full stack university aja nih gitu kan. Nah terus tujuannya apa nih komunitas ini. Jadi ambisi gue sih bukan ambisi sih, maksudnya tujuan pertama gue sih ya ngebantu sesama hobi aja sih. Misalkan lo hobi di ngoding, lo hobi yang berkaitan dengan komputer gitu. Nah jadi ini full stack ini sebagai tempat wadah aja sih, kayak buat teman lo diskusi atau nanti lo bisa buat bisnis juga gitu, kayak bikin project bareng dan lain-lain gitu. Nah nanti goalsnya pun nanti ini gue pengen tuh di full stack itu setiap masing-masing member atau apapun itu lu bisa nge-share hasil karya karya lu gitu ke sini gitu. Nah karena kan nanti nanti kan kedepannya kan rencana ya kita mau bikin web juga kan buat si full stack ini. Jadi nanti project-project kali ini yang emang menurut kita kita oke, bermanfaat atau apa tuh nanti bisa dipamerin tuh di websitenya itu. Jadi ya lu juga ibaratnya bisa ngebantu apa ya nyebar bukan nyebar sih, bisa ngebantu pamerin proyekan lu lah gitu. Nah terus untuk kegiatan di Fullstack sih yang pertama sih waktu itu udah sempat gua diskusiin sama Ijul dan lain-lain. Itu yang pertama kita rutinan sih nanti insya Allah bakal ada pembelajaran-pembelajaran kayak gini ya. Nah karena eh, di yang bakal yang tema malam ini pun ini kan kalau lu lihat di apa sih di pamfletnya itu kan volume satu ya. Nah, kalau yang gue lihat itu si Ijo tuh udah bikin kurang lebih ada baru volume 4 ya juga untuk yang FDC ini juga 4 sih. Nah untuk malam ini tuh pengenalan desain gitu. Nah untuk jadwal berikutnya itu nanti bakal infoin lagi mungkin entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Nah itu pun nanti kita selang-seling juga nih, misalnya yang FDC ini udah kelar kita masuk ke tema yang baru lagi nih, misalnya Flutter atau web gitu atau JavaScript atau apa gitu. Nah lanjut. Oke, perkenalan kelas suku Nah ya. kenalan nih, karena tadi gue kenal nama gue ya, nama asli gue Muhammad Faisal, cuman gue biasanya panggil Icang gitu kan. uh, Ya pertama di sini gue sebagai apa ya, ya founder lah, anjay founder jangan founder lah, maksudnya kayak sebenarnya yang bikin grup ini bukan gua, itu teman gua waktu di Himtip waktu itu, cuman mereka udah keluar kan. Ada namanya Ridan itu udah keluar dia, nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar. Eh, Akhirnya ya udah gua rombak kembali. Nah gue jadi komunitas gitu niatnya. Nah terus yang kedua
Ada Julian juga ya. Julian itu sebagai ya CEO founder founder juga gitu. Nah, terus ada Indra juga nih. Indra kalau yang lo kenal tuh dia masternya buat kita yang handle buat di grup itu Indra namanya. Kurang lebih kayak gitu sih untuk perkenalan dari gue sendiri. Mungkin lanjut aja Jo. Oh iya nih, ada yang mau gue omongin. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran nih, kita harus isi pretestnya dulu aja. Nah, Pretest ya, ya. tuh. Boleh nggak kalau nggak isi? Boleh sih. Terserah, terserah aja. Tuh ya, udah gue kirim lagi di grup. Mungkin langsung ke ini kali Jo, ke FDC itu maksudnya kayak lo perkenalkan, lo kenalin gitu FDC itu apa sih? Ini kan tema yang lo bawain gitu kan. Kita biar nggak ngaret juga kan. Biar langsung praktek gitu kan asik. FDC. Apa itu FDC? FDC itu adalah singkatan dari Full Stack Design Course. Jadi ini tuh merupakan suatu bagian dari Full Stack University yang bergerak di bidang desain. Lebih spesifiknya untuk sekarang hanya bergerak di UI design saja. Di sini teman-teman akan diajarkan dasar-dasar desain sampai ke studi kasus UI design. Jadi ya, sebelum ngikutin course ini harus ngapain aja sih? Pertama itu harus follow akun Instagram Full Stack University dulu, wajib ya. Dan juga live postingan yang volume satu kita. Yang kedua itu kita harus membuat akun di Figma, karena nanti kita mulai dari volume 1 sampai ke depannya itu bakal pakai Figma untuk praktek desain sampai UI desainnya. Untuk yang ketiga, koneksi internet yang stabil. Dan juga yang keempat, laptop minimal RAM 4 GB nih, biar bisa buka Figma sambil buka Google Meet. Sama kelima, browser versi terbaru. Karena kalau browser versi lama tuh Figma-nya dia antara nggak mau jalan sama ngebug. Course ini isinya apa saja? Penjelasan mengapa mempelajari cara untuk mendesain, apa itu desain dan jenis-jenis desain, mempelajari konsep dasar elemen desain seperti line, shape, space, color, typography, dalam kurung type ya, font, tekstur, form. Dan untuk yang terakhir itu ada studi kasusnya, yaitu membuat desain sederhana di Figma. Kita mulai dari yang pertama, mengapa sih mempelajari cara untuk mendesain? Desain itu penting. Perusahaan yang berhasil mendobrak industri kuno memberikan pengalaman yang lebih baik dan juga seringkali memecahkan masalah yang sama. Contoh sederhananya adalah Tokopedia dan Bukalapak. Mereka memberikan layanan berupa aplikasi di mana pembeli bisa membeli barang tanpa harus ke tokonya dan kemudian barang tersebut dikirim oleh kurir. Menempatkan teknologi di tangan miliaran orang, perusahaan memiliki keharusan untuk berinovasi dan bersaing demi memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan mereka. Disinilah peran desainer yang memberikan pengaruh besar. Oke, selanjutnya kita bahas tentang desain. Apa itu desain? Kata desain dan desainer cukup umum di masyarakat. Tapi banyak dari kita yang tidak tahu apa itu desain dan desainer. Desain dalam kurung. Desain adalah proses merancang dan menciptakan suatu produk, layanan, atau lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Sedangkan seorang desainer dalam kurung desainer adalah orang yang bertanggung jawab untuk merancang produk atau layanan tersebut. Dalam dunia desain, seorang desainer biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti desain grafis,
desain produk, desain interior, dan lain-lain. Mereka menggunakan kreativitas, pengetahuan teknis, dan keterampilan penggunaan perangkat lunak komputer untuk menciptakan solusi desain. Oke, nggak usah terpaku sama ini ya, PPT ya. Solusi desain yang inovatif dan menarik. Desainer juga harus memperhitungkan faktor-faktor seperti fungsionalitas, keamanan, efisiensi produk, produksi, dan tanggapan pengguna dalam proses desain. Oleh karena itu, desain dan desainer memainkan peran penting dalam menciptakan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, seorang desainer itu dalam menciptakan suatu produk nggak harus produknya itu nggak harus jangan cuma kelihatannya itu cantik aja gitu, nggak kelihatannya itu bagus doang, tapi harus memperhitungkan seperti faktor-faktor fungsionalitasnya. Ini produk bagus fisik ya, tapi berguna nggak bagi pemakainya, kayak gitu. Dan juga ada jenis-jenis desain. Sebelumnya kita mengenal apa itu desain secara umum ya. Namun desain dibagi lagi ke dalam beberapa jenis, diantaranya desain grafis adalah jenis desain yang bertujuan untuk mengkomunikasikan informasi atau pesan melalui gambar, teks, dan elemen visual lainnya. Desainer grafis sering bekerja pada proyek yang mencakup logo, brosur, poster, dan iklan. Mereka menggunakan kombinasi warna, tipografi, dan gambar untuk menciptakan desain yang efektif dan memikat. Desain UI. Nah, desain UI ini adalah yang akan kita pelajari ke depannya. UI itu antar muka ya, tampilan lah ya, adalah jenis desain yang berfokus pada mengantisipasi perilaku pengguna untuk menentukan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan sistem. Desain ini berfokus pada end user. End user itu ya kita yang menggunakan produk tersebut, yang akan berinteraksi pada aplikasi atau layanan. UI designer yang berhasil dapat dilihat ketika pengguna dapat mengakses dan memanfaatkan semua komponen pada aplikasi dengan mudah. Jadi desain UI itu cukup mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misal kayak kita gunain aplikasi toko online. Nah, di situ tuh ada desain UI-nya, antar mukanya. Dan juga suatu desain UI itu ketika kita gunakan ya, itu ada dua reaksi dari kita. Ini gampang atau susah sih digunain? Misal ketika check out barang, cara check out barang itu gampang atau mudah sih? Kayak gitu. Di sini ada contoh grafik desain dan UI desain ya. Yang di kiri ini grafik desain, yang di kanan UI desain, dan inilah yang akan kita pelajari. Oke, sekarang kita akan bahas 7 elemen desain. Ada 7 elemen desain yang harus kalian ketahui, diantaranya line, shape, space, color, typography, tekstur, font. Referensinya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita pertama mulai dengan line dulu. Line dalam kurung garis adalah salah satu elemen dasar desain yang terbuat dari titik-titik. Line menghubungkan dua titik manapun. Ada berbagai jenis garis, yaitu vertikal, horizontal, dan lengkung. Sebuah garis bisa halus, kasar, putus-putus, tebal, atau tipis, dan bisa memiliki warna, tekstur, dan bahkan gerakan. Jadi di sini ada contoh line ya. Ada contoh line horizontal. Jadi line horizontal ini menghubungkan dari titik sini ke titik sini. Untuk yang vertikal juga sama, dari titik sini ke titik sini, dan juga ada yang melengkung, ada yang tebal, tipis, sama putus-putus. Oh iya, sebentar dulu ya. Oke.
Bentar dulu guys katanya. Akhir coy. Jedar-jedar gue dari tadi. Ya, ya. Bang, Ntar lu gue jelasin. Ntar gue mau nanya kan. Oke. Untuk yang kedua kita mulai dengan shape. Shape dalam bentuk. Shape adalah suatu bentuk entah itu persegi, lingkaran, segitiga, dan lain. Shape bisa terbentuk karena adanya garis atau elemen visual yang membungkus suatu area. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang line, yaitu garis. Jadi shape itu bisa terbentuk karena adanya garis yang membungkus suatu area. Di sini ada garis vertikal, menghubungkan dari titik sini ke sini, dan juga ini ke sini, sini ke sini, dan akhirnya ini yang membentuk suatu shape persegi. Dan juga ada kategori shape. Sebelumnya kan kita telah mengenal ya shape yang umum seperti persegi, lingkaran, dan segitiga. Namun shape juga memiliki kategorinya masing-masing, yaitu simple versus compound. Simple shapes terkadang dipanggil primitive shape. Adalah bentuk dasar seperti persegi, segitiga, dan lingkaran. Dan kalau dalam bentuk 3D itu adalah kubus, silinder, kerucut, dan bola. Kemudian compound shapes adalah bentuk yang lebih kompleks dan ia terbuat dari simple shapes. Kedua ada organic versus inorganic. Organic shapes adalah bentuk yang cenderung lebih lengkung dan tidak simetris. Juga secara alami tercipta dari alam seperti daun, bunga, batu, dan lain-lain. Kemudian inorganic shapes, bentuknya kaku dan simetris juga tercipta karena dibuat oleh manusia, seperti bangunan, kendaraan. Jadi di sini ada contoh kategori shape simple versus compound. Jadi kategori yang shape simple itu bentuknya sederhana banget dan terdiri dari shape dasar seperti persegi dan lingkaran. Untuk yang compound itu bentuknya lebih kompleks. Dan juga ini terbuat dari kumpulan simple shape. Jadi di sini ada dua bentuk. Nah, dua bentuk ini terbuat dari 4 persegi dan 2 lingkaran. Yang contoh kategori shape organik versus inorganik. Nah, kalau yang organik itu bentuknya cenderung melengkung dan tercipta dari alam. Di sini ada ya kayak tanah gitu, ada tumbuhan, daun. Ini ada kayak goa gitu. Pokoknya yang organic shape itu cenderung melengkung dan tercipta dari alam. Terus ada yang inorganik, bentuknya kaku dan tercipta karena dibuat oleh manusia. Contohnya bangunan, kendaraan. Ini kalau di gua namanya biku nih, dua ini. Pokoknya bentuknya kaku dan juga tercipta karena dibuat manusia. Intinya gitu. Dan juga shape itu memiliki artinya masing-masing. Di antaranya shape square dalam kurung kotak. Kotak memiliki arti stabilitas, kekakuan, berat, keandalan, kekuatan, keseriusan. Yang kedua, circles dalam kurung lingkaran. Lingkaran memiliki arti keringanan, kebahagiaan, kelembutan, kepolosan, pergerakan tak terbatas. Triangles dalam kurung segitiga. Segitiga memiliki arti ketajaman, berbahaya, panduan, keilahian, keseimbangan. Untuk referensinya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, sekarang kita bahas space. Space dalam kurung ruang. Space adalah area kosong yang mengelilingi suatu shape dalam kurung bentuk ya. Dengan memberikan space yang baik, dapat membantu menyoroti titik fokus desain, menyederhanakan keterbacaannya dan membuatnya cantik untuk dilihat. Jadi di sini adalah ada area kosong antara shape dua buah shape persegi ya. Di sini area kosongnya luasnya 10 pixel.
juga ada jenis-jenis shape nih teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa space adalah ruang kosong yang mengelilingi suatu shape. Namun space juga ada dua jenis, yaitu positive space dalam kurung ruang positif. Ruang positif adalah area, objek atau elemen desain terletak dan menjadi perhatian utama. Yang kedua ada negative space, kurung ruang negatif. Ruang negatif adalah area atau ruang kosong antara objek atau elemen desain yang mengelilinginya. Referensinya bisa teman-teman baca di sini. Di sini ada contoh positive space dan negative space. Jadi yang negative space itu yang warna putih, background warna putih ini di sini. Sebenarnya ada, cuma karena background warna putih jadi nyatu sama slide-nya. Dan untuk yang positive space ini yang bentuk karakternya teman-teman. Kemudian desain yang kedua itu untuk background yang warna biru itu adalah negative space, dan tulisan Postdoc University ini adalah positive space. Oke, sekarang kita bahas tentang color. Udah mulai lumayan kompleks nih untuk color. Color dalam kurung warna. Warna adalah elemen penting dari desain yang tidak boleh diabaikan. Dengannya desain kita bisa mengekspresikan suatu emosi dalam kurung senang, marah, waspada. Maka dari itu, untuk menggunakan elemen desain ini dengan benar dan memilih warna apa yang paling cocok untuknya, setidaknya kita harus mengenal teori warna, mempelajari cara menggunakan color wheel, dalam kurung roda warna, cara menggabungkan beberapa warna, dan skema warna apa yang membangkitkan perasaan tertentu. Di sini ada contoh warna. Ini dua-duanya ini namanya color palette. Dan juga ada toolsnya nih. Oke, kita masuk ke color teori, kurung teori warna. Teori warna dapat membantu kita menentukan warna mana yang terlihat serasi. Namun, teori warna lebih dari sekedar mengamati kombinasi warna. Warna umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu primary dalam kurung primer adalah warna yang digunakan untuk membuat warna lain. Warna primer ada 3, yaitu merah, kuning, biru. Warna primer ini diibaratkan orang tuanya warna sekunder. Sekunder adalah warna yang tercipta dari hasil pencampuran dua warna primer. Warna sekunder ini diibaratkan anaknya primer. Primer itu kan orang tuanya warna sekunder. Kalau ini anaknya dari primer. Untuk yang ketiga, dalam kurung tersier adalah warna yang tercipta dari hasil pencampuran dua warna primer dan sekunder. Warna tersier ini diibaratkan cucunya warna primer. Oke, jadi di sini ada contoh 3 kategori warna ya. Untuk yang ini namanya primary colors, ada merah, biru, kuning. Secondary colors, purple, ungu, hijau, orange, Persija ya. Kalau yang tadi kan biru, Bandung nih. Terus ada tertiary, ini banyak nih, nggak mau gue sebutin. Ada PDI. Mana PDI? Oh iya, ada. Oh iya, ini ada PP nih, oren. Oke, sekarang kita ke color wheel. Roda warna adalah representasi visual dari warna yang digunakan untuk membuat kombinasi warna. Jadi pada course ini kita akan menggunakan color wheel untuk menemukan kombinasi warna yang harmonis dalam kurung serasi. Jadi Canva itu menyediakan tool untuk menemukan kombinasi warna menggunakan color wheel milik mereka. Icong nanya nih, ada prakteknya nggak? Ada. Color combination. Sebelumnya kan kita sudah bahas ya color wheel. Jadi color wheel itu kan dapat membantu kita dalam menemukan
menemukan kombinasi warna. Jadi sebelum kita main asal pilih nih kombinasi warnanya, kita harus tahu dulu lah kombinasi warnanya tuh ada apa aja sih. Oh ya, nanti habis color combination deh. Sebelumnya kita sudah mengenal teori warna dan alat untuk menemukan kombinasi warna. Tapi rasanya kurang kalau kita tidak mengenal kombinasi warna. Berikut adalah kombinasi warna yang umum digunakan. Komplementari adalah dua warna yang berlawanan di roda warna. Kombinasi ini memberikan kontras yang tinggi dan juga akan nampak lebih cerah dan lebih menonjol. Ada monokrom. Ini monokrom favorit gue nih. Karena ya adem aja sih dilihatnya. Adalah dua atau lebih warna yang tidak berlawanan di roda warna. Kombinasi ini memberikan warna yang halus. Ada analogus, adalah tiga warna yang berdampingan pada roda warna. Jadi di sini ada contoh kategori warna ya. Komplementari, kalau kita pilih kuning pasti lawannya ke ungu. Kalau analogus itu bakal jadi tiga. Di sini. Kalau kuning bakal jadi pasangannya hijau sama orange. Kalau monokrom itu misal gue pilih hijau atau kuning gitu, katakanlah hijau, misal gue pilih hijau tua, maka pasangan warnanya itu ini bakal hijau muda terus lebih muda lagi. Di sini ada contoh desainnya. Oh iya, kita mau praktek langsung aja. Praktek apa tuh? Praktek buat ya market toolsnya dari Canva. Buat nyari kombinasi warna. Oke. Jadi di sini defaultnya itu bakal dipilihin komplementer. Jadi gue pengen warna hijau deh. Oke. Warna hijau tuh warna yang berlawanan tuh apa sih? Oh ternyata pink. Bagaimana kalau monokrom? Itu favorit gue. Oh ternyata ini hijau stabilo bukan sih? Jadi hijau stabilo. Dan warnanya itu pasangan warnanya itu lebih pudar. Untuk analogus seperti yang gue bilang tadi. Nah udah nih mirip. Jadi kalau gue pilih kuning, pasangannya itu hijau oranye. Jadi teman-teman bisa pakai tools yang disediakan oleh Canva nih untuk mencari kombinasi warna, baik itu komplementari, analogus, atau monokrom, yaitu favorit gue. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada contoh desain dengan 3 kategori kombinasi warna. Di kiri ada kombinasi warna komplementari. Jadi biru itu berlawanan dengan warna oranye di sini. Di sini namanya Pulsar University, teksnya bukan tempat yang isinya hal-hal goib, karena itu tidak akan memberi kalian insight apapun. Untuk monokrom, kalau menurut gue ya agak kurang sih ini. Seharusnya mungkin agak dibikin lebih cerah lagi. Jadi di sini biru tuh pasangan warnanya itu ternyata kalau biru di sini kan biru gelap ya, ternyata dia lebih agak terang lagi birunya. Dan juga di sini ada analogus 3 warna. Yang pertama biru, terus biru yang lebih terang lagi dia, dan juga ada biru apa ya, stabilo bukan sih? Jadi biru stabilonya ini gue bikin jadi gradiasi backgroundnya itu ada gradiasinya lah. Kayak gitu. Jadi di sini putih, di sini biru stabilo.
referensi colornya nih, kalau teman-teman mau baca silakan aja baca di sini. Oke, kita bakal bahas yang udah lumayan kompleks nih di sini, yaitu typeface. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang bingung ya tanyain aja. Typeface adalah desain visual dan karakter lainnya dari berbagai form font dan huruf ya. Di dalam typeface terdapat kumpulan dari karakter huruf, angka, tanda baca, dan simbol yang memiliki desain yang konsisten dan saling terikat. Jadi teman-teman kalau masih bingung apa sih itu typeface? Sederhananya ya desain visual huruf dan karakter lainnya. Udah gitu aja. Oi, oi, oi. Kalau teman-teman mau baca sama sendiri, Baik, baca aja di baik. sini. Typeface memiliki kategorinya berikut kategori typeface yang umum. Serif. Typeface serif seperti ini. Typeface serif menyatakan serif. Ada desain huruf dan karakter lainnya juga memiliki nuansa klasik dan formal. Jadi typeface serif itu pasti teman-teman udah pasti sering melihat lah ya. Jadi desain huruf itu udah pasti ada kayak kaitnya gitu, dan juga nuansanya itu klasik dan formal. Kalau gue kasih contoh pasti bakal langsung paham lah ya. Dan juga ada sans serif. Typeface sans serif adalah typeface yang menyertakan sans serif pada desain huruf dan karakter lainnya, memiliki nuansa yang lebih modern dan tidak formal. Di rumah, Cok. Jadi sans serif itu lebih modern daripada serif. Kan kalau serif itu udah kaitnya ya, dan juga kayak agak jadul gitu. Nah, sans serif ini nggak ada kaitan teman-teman. Oke, siapa? Ke pojok yuk, kita mau pojok nih. Habis ini, keluar ini. Untuk yang ketiga, dekoratif. Typeface Oh dekoratif iya, adalah teman gue si typeface yang Jale doang terlihat sih. menyenangkan dan menarik, terasa lebih berbeda daripada serif dan sans serif standar. Enggak, anjir. Jadi maksudnya menyenangkan dan menarik itu apa sih? Menyenangkan dan menarik Ayo ke pojok nih, ayo. desainnya itu beda banget sama sans serif dan Wow, serif. semen banget. Keempat, ada script. Typeface script adalah typeface yang terlihat seperti tulisan tangan. Oke, di sini ada contohnya ya, kategori serif dan sans serif. Ini yang ada kayak kaitnya gini nih, tajam-tajamnya ini. Ini tuh namanya desain huruf serif. Untuk yang kanan ini sans serif, terlihat lebih modern ya, dan juga nggak ada kait-kaitnya nih, nggak ada tajam-tajamnya juga di sini. Dan ada dekoratif dan script. Dekoratif ini uh, terlihat ya lebih berbeda aja daripada sans serif dan serif. Untuk script ini kayak tulisan tangan, tulisan tangan sambung. Oke, sekarang kita bakal bahas tentang font. Font adalah varian dari sebuah typeface yang memiliki ukuran, lebar, dan gaya yang berbeda. Dalam istilah teknis, font merujuk pada kumpulan karakter huruf, angka, tanda baca, dan simbol dengan desain yang sama dan ukuran yang spesifik. Sebelumnya kan kita udah bahas tentang typeface ya. Kalau typeface itu ya sederhananya ya desain dari sebuah huruf. Kalau font ya varian dari typeface. Jadi varian dari desain sebuah huruf itu mempunyai varian. Bisa ada ketebalannya, ukurannya, sama apa ya, warnanya. Nah, itulah yang dinamakan dengan font. Variannya. Jadi font itu ya sederhananya adalah varian dari sebuah typeface. Oke, variasi pada font. Seperti yang gue bilang sebelumnya, font itu kan adalah variasi dari typeface. Jadi dalam font itu ada yang namanya font size. Pasti teman-teman udah pada sering dengar ya, udah pasti sering dengar ya. Font
Font size adalah ukuran dari huruf, contoh 16 pixel, 18 pixel, 24 pixel. Jadi di sini ada contohnya ukuran dari huruf 36 pixel yang paling gede, 10 pixel yang paling kecil. Ada font style, adalah gaya dari font. Contohnya itu normal, italic, oblique. Italic ini apa sih? Italic itu tulisannya bakal jadi miring. Contohnya kayak ini nih. Terus kalau oblique ya sama juga seperti italic, miring juga, tapi miringnya itu dipaksakan. Dan ada font weight, yaitu ketebalan huruf, contoh 300, 400, 500. 300 ini yang light ya, yang tipis. Untuk 400 ini yang reguler, yang normal. 500 ini yang medium ketebalannya. Color adalah warna dari huruf itu sendiri. Contohnya di sini ada kode heksanya ya. Oke, untuk yang 300 ini yang light, untuk reguler ini 400. Yang bakal sering kita pakai reguler, medium, sama bold. Typeface versus font. Bagi kalian, font mungkin begitu umum ya di telinga. Kayak font family, font size, color, itu pasti umum ya. Tapi bagaimana dengan typeface? Kedengarannya asing bukan? Bagi gue ini asing juga. Kenapa gue tambahin typeface? Karena gue nemu postingan di Instagram. Jadi postingan itu mengklarifikasi bahwa typeface sama font itu beda. Ternyata pas terus lagi, gue terus lagi ya, wah bener nih, ya udah gue tambahin lah materinya. Jadi sederhana itu, typeface adalah apa yang kita lihat, sedangkan font adalah apa yang kita gunakan. Kok bisa gitu sih? Karena typeface itu ya desainnya, font itu ya yang kita gunakan. Yang kita gunakan apa? Varian dari desain huruf tersebut. Jadi di sini ada perbedaan typeface dengan font ya. Di sini typeface, desain huruf poppits. Typeface Popin bisa memiliki variasi font style, font weight, font size. Jadi di sini ada beberapa variasi ya. Ini dinamakan dengan font variation. Di sini ada italic, itu font stylenya italic. Untuk font weight-nya ini ada regular, medium, dan bold. Font weight-nya regular, medium, dan bold. Oke, sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang typeface dan juga font. Lantas apalagi nih? Typografi. Typografi adalah seni dan teknik pengaturan huruf baik dalam bentuk cetak maupun digital. Dalam dunia desain, typografi sangat penting karena huruf-huruf yang diatur dengan baik dapat memberikan visual yang menarik dan membantu membawa pesan yang ingin disampaikan dengan lebih jelas dan efektif. Hal ini membuat desain menjadi lebih mudah dibaca dan menyenangkan bagi mata, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi, misalnya kita nulis tulisan ini deh. Nah, tulisan ini ada tipografinya, yaitu pengaturan hurufnya. Sebelumnya kan kita udah bahas ya, udah mengenal apa itu tipografi. Namun rasanya kurang nih kalau kita tidak membahas bentuk dan gaya yang berbeda dari tiga kategori utama tipografi, yaitu satu serif, dua sans serif, tiga kursif. Karena ini udah kita pelajarin ya sebelumnya, jadi sama aja. Oh ya sebentar ya, mau minum dulu gua.
Lanjut lagi. Contoh tulisan tiap-tiap masing-masing kategori. Type masing-masing typography. Jadi di sini ada elemen lingkaran, elemen warnanya ini kuning. Terus ada tulisan Full Sack University warnanya biru. Di sini kategori tipografinya adalah sans serif. Sans serif itu. Ini serif. Serif. Terus yang tengah ini serif, sans serif. Yang bawah ini kursif. Kerning. Ini masuknya masih dalam tipografi ya. Jadi kerning itu adalah jarak antar huruf. Jadi pengaturan kerning itu sangat berpengaruh terhadap mudah atau sulitnya suatu kata dibaca. Jadi di sini ada contoh penggunaan kerning ya. Ada tulisan Full Sack University seperti biasa dan juga di sini ada deskripsi tentang FDC. Jadi pengaturan kerning atau jarak antar huruf pada paragraf yang pertama ini masih agak kurang teman-teman. Masih terlalu dempet lah ya. Jadi kalau dibaca tuh agak susah atau mungkin kalau dilihat wah jelek nih. Nah untuk yang kedua ini pengaturan kerningnya ini wah udah bagus nih, gampang dibaca dan juga terlihat cantik juga. Oke, kita bahas leading. Leading atau line spacing adalah jarak antara dua baris teks. Sama seperti kerning, dia juga sangat berpengaruh terhadap mudah atau sulitnya suatu kata dibaca. Jadi kerning sama leading itu dua-duanya itu berpengaruh terhadap mudah atau sulitnya suatu kata dibaca. Kalau kerningnya bagus tapi leadingnya kurang bagus, ya sama aja. Jadi di sini ada contoh penggunaan leading ya teman-teman. Ya, seperti biasa, Full Sack University di sini deskripsinya sama kayak yang sebelumnya. Di sini leading bawaannya si Figma tanpa diatur-atur lagi. Di sini leadingnya masih kurang. Efeknya apa nih? Efeknya ya dibaca. Dan juga tampilannya, wah, kalau diperhatikan ya terlalu dempet nih. Kalau diperhatikan. Dan untuk paragraf yang kedua nih leadingnya udah pas nih, gampang dibaca dan juga tampilan wah nggak terlalu dempet. Dan juga ada yang menarik nih. Jadi orang tuh kalau lihat teks kayak gini nih, males bacanya, udah males gue. Bisa gitu. Jadi lebih baik dibikin kayak gini biar orang tuh lihatnya baca aja deh, nggak terlalu banyak. Jadi kalau ini tuh orang mikirnya kayak terlalu banyak aja gitu loh, teksnya terlalu panjang lah. Oke, kita bahas tentang tekstur. Tekstur adalah visual yang mengacu pada penampilan kualitas permukaan yang menunjukkan terbuat dari apa. Sama seperti siapa? Hampir segala sesuatu di sekitar kita memiliki tekstur dan dapat dirasakan dengan baik dengan sentuhan maupun penglihatan. Contohnya apa? Contohnya meja. Meja itu kan pasti memiliki tekstur ya. Bisa aja mejanya halus, bisa aja mejanya tipek mulu, jadinya kasar. Tapi nih ya, kita nggak bisa benar-benar merasakan tekstur desain digital. Karena kan kalau kita sentuh, kita pegang layarnya pakai jari ya rata aja gitu. Misal foto kayu deh, foto kayu udah pegang rata semua cuy, nggak ada kasar-kasarnya. Tapi walau begitu hanya dengan melihatnya kita bisa merasakannya. Kayak gimana sih contohnya? Contohnya kayak gini. Di sini ada contoh tekstur kertas lecek atau pusat. Jadi kalau lo punya kertas lo lecek-lecek kan pasti bentuknya kayak gini ya. Dan di sini ada tulisan Full Sack University. Terus teksturnya ini kayak kertas lecek. Jadi walaupun kita nggak nyentuh langsung, kita lihat aja nih. Kita udah tahu, wah ini kertas lecek nih. Terus untuk yang kedua, tekstur kertas masih bagus. Sini ada tulisan sama seperti yang di atas, tapi teksturnya berbeda. Kertasnya masih bagus kalau yang ini. Dengan kita lihat,
Wah, ternyata kertasnya masih bagus, nggak lecak. Bentar cuy, minum lagi. Oke, sekarang kita bahas tentang form ya. Bukan form HTML, form desain. Jadi form itu digambarkan sebagai bentuk objek tiga dimensi. Shape persegi bisa dikatakan bentuk tiga dimensi jika ia memiliki lebar, tinggi, kedalaman. Jadi di sini shape persegi ya, cuma dalam bentuk tiga dimensi. Kenapa bisa dikatakan tiga dimensi? Karena dia memiliki tinggi, lebar, serta kedalaman. Kan kalau cuma dua dimensi kok cuma kotak gini doang ya. Tapi kalau tiga dimensi kayak gini. Tuh. Jadi ada jenis-jenis form teman-teman. Dalam desain ada dua jenis form, yaitu geometrik dan organik. Geometric form adalah bentuk yang dihasilkan dari garis-garis lurus. Bentuk geometris biasanya memiliki sudut-sudut yang tajam. Misal seperti persegi panjang, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Organic form adalah bentuk yang tampak alami. Bentuk-bentuk organik baik sederhana maupun kompleks menghasilkan nuansa alami. Bentuk-bentuk organik cenderung lebih lembut dan alami, seperti bentuk-bentuk yang terdapat pada alam, seperti daun, buah, tubuh manusia, dan bentuk alam lainnya. Dalam desain, perbedaan antara kedua form ini memiliki pengaruh besar dalam memberikan nuansa pada desain yang sedang dibuat. Bentuk geometrik cenderung memberikan kesan lebih formal, kuat, modern, dan seringkali digunakan pada desain minimalis. Sedangkan organic form memberikan kesan lebih alami, bebas, lembut, ramah, dan digunakan pada desain yang mengedepankan unsur alami atau organik. Di sini ada contoh form geometriknya ya. Di sini ada contoh form geometrik. Nah, ini cenderung kaku nih. Dan juga ini dibuat oleh manusia. Ini juga dan juga ada organic form. Bentuknya itu cenderung lebih kayak gini. Ini kan lebih lembut, nggak kaku kayak yang ini ya. Dan juga ada donat. Donat itu bentuknya organik karena dia nggak kaku. Oke, kita lanjut ya. Studi kasus. Nah, ini nih yang menarik nih. Membuat desain sederhana. Setelah kita mempelajari 7 elemen desain, sebelumnya kan kita udah mempelajari itu 7 elemen desain. Maka dari itu untuk mengasah kemampuan kita dalam mendesain, kita harus membuat desain yang sangat sederhana terlebih dahulu. Jadi jangan paralaks-paralaksan lah, yang sederhana aja dulu. Jadi pada course ini teman-teman akan dibantu untuk membuat ulang desain yang sudah ada. Jadi ada 2 desain ya teman-teman. Jadi teman-teman bakal gue bantu buat bikin desain itu ulang. Udah pada buat akun di Figma kan? Udah bang. Udah bang. Izin jawab udah. Oke, jadi kita disuruh nih buat desain seperti contoh di rumah. Seperti biasa ya. Ada lingkaran kuning, tulisan Pusaka University, dan juga ada captionnya. Caption atau apa nih? Sepertinya satir ini. Satu jam mengikuti pembelajaran di Pusaka University sama dengan 1% peningkatan ilmu. Daripada duduk saja, malah waktu yang berkurang. Duduk ngapain aja bos, 6 jam, waduh, 8 jam, sampai subuh deh. Oke, kita bakal buat ya.
Sebenarnya satir aja sih gua. Oke. Nah, yang mana ya? Oh ini dia. Oh satu. Oke, udah pada di Figma semua ya? Udah bang. Oke, langsung gua gas aja nih di Figma-nya. Oke, pertama-tama ya seperti biasa ya, pasti kosong lah. Kita ke frame nih. Frame, so kita klik. Terus kita pilih nih frame-nya. Pilih kan ya. Kita pilih yang ini deh. Mana nih? Ya udah ini aja. Terus fill ini kita ganti nih. Jadi warna biru. Bang, birunya apa nih? Udah deh, birunya gue kirimin ya. Biar nggak pada bingung birunya kayak gimana. Tuh gue kirim. Oke, kita udah punya nih background warna biru. Sekarang kita bakal nambahin teks. Caranya tinggal pilih teks aja di sini. Di sini kita ketikin start university. Oke. Kalau nggak salah ini dua fontnya ini Poppins deh. Oh iya, Poppins. Ini kita bakal pilih 40 deh. 40 bold Poppins. Oke, gue stop dulu ya. Mungkin ada beberapa yang masih ketinggalan, teman-teman. Oke, udah sampai membuat teks belum? Sudah bang. Oke, udah nih. Oke, karena ini kurang gede ya, gue ganti deh 40 jadi 4. Nah, lumayan nih. Kita tengahin. Habis ini udah kan. Sekarang kita tinggal tambahin elemen lingkaran. Saya tinggal klik ini, itu pilih yang ellipse. Kita klik aja di sini. Warna kuningnya apa nih? Warna kuningnya plus 1 ya. Gue bakal kirim lagi. Bang, boleh nanya gak bang? Oh iya. Nanti aja ya. Tapi Oke oke. kita ke belakang sini. Nah, kayak gini deh. Ini belum ke tengah sih. Oh iya udah ke tengah. Udah ke tengah. Tinggal kita tambahin lagi teksnya. Kita kecilin aja jadi 24. Dan juga jadi reguler. Oke, apa nih teksnya? 1 jam mengikuti pembelajaran di Full Stack University. Klik di sini.
Oh iya, cara buat nge-enter gimana sih? Shift enter. Itu kita ingin tagar ya. Ya enggak 100% mirip sih, tapi nggak apa-apa lah. Penting jadi. Oke, udah jadi nih teman-teman desainnya. Cuma nggak benar-benar mirip banget ya. Terutama di typeface ya. Teman-teman masih ngerjain atau udah selesai untuk desain yang pertama nih? Udah pada selesai apa masih ngerjain nih? Udah, gas aja lah. Oke, sekarang kita mau buat desain yang kedua. Itu berharga karena 1 jam mengikuti pembelajaran bersama kami lebih berarti daripada membicarakan wacana yang ada dan tentu saja hal-hal goib yang tidak berjalan. Wah, ini lumayan kompleks ini desainnya. Sama seperti yang sebelumnya, kita ke buat yang tadi, ya frame biasa lah ya. Slide bagi 3, terus ke color dulu. Tadi, nah di sini tuh kita punya shape nih teman-teman, shape lingkaran. Jadi ada shape lingkaran yang kepotong, yang jadi berada di luar background warna biru ini, dan dia itu terpotong. Sebenarnya sih di dalam sama di luar sih beradanya dia. Aduh, agak gimana gitu jelasannya. Gue jelasinnya agak ya udah nggak apa-apa lah. Nah birunya ini kita pakai biru yang ini ya, tapi dibikin lebih gelap. Caranya tinggal klik di sini, ini, terus ya tinggal klik tahan dan gitu. Terus kita copy nih shape yang ini, copy aja, Ctrl C, kita paste lagi, kita ubah lagi ukurannya jadi kecil. Oke, kita ketikkan itu.
Oke, untuk yang tulisan Full Stack University kita tebelin ya. Nah, udah jadi nih teman-teman. Jadi untuk yang tulisan Full Stack University itu font weight-nya itu medium ya. Dan semua ini kita pakai Poppins. Oke, udah selesai nih. Waktunya tanya jawab. Jadi ada yang kalau ada yang mau nanya, silakan tanyain aja. Tapi sebelumnya mungkin dari gua dulu nih nanya nih bang, sebagai tadi yang udah nyimak ya, kayak gua kan tertarik juga ya sama UI UX gitu kan, karena kan sejauh ini kan gue lagi memperdalam front end juga di Flutter. Nah menurut gue itu jadi poin bonus buat gue kan, kalau misalnya gue juga bisa setidaknya UI dulu deh, nggak usah UX-nya dulu gitu. Nah Beda, iya. terus mungkin tadi kan kayak udah dijelasin juga kan kayak macam-macam 7 elemen dan lain-lain gitu, kayak sebelum kita bikin desain tuh apa aja yang harus diperhatiin gitu kan, kayak misal tadi kayak apa tadi kayak typografinya misalnya gitu kan, kayak colornya, font yang kayak gini-gininya dan lain-lain ya kan. Nah terus pertanyaan gue mungkin ini sih, ada nggak kayak eh, gimana ya gue nanya ya, mungkin gue kan belum pernah ada pengalaman buat di desain UI UX ya. Nah kalau menurut lo sendiri nih bang, eh, cara nyari referensi yang oke gitu, kayak misalnya kayak buat nentuin kayak typografinya gitu dan macam-macam, color yang pas itu gimana itu bang? Tapi tadi udah dijelasin sih sebenarnya, maksudnya kayak mungkin kayak lo ada trik tersendiri gitu mungkin. Oh iya, typografi sama Mungkin kalau misalnya kita mau ngedesain gitu, maksudnya kayak yang paling penting dah, kayak yang paling penting itu apa aja gitu yang harus diperhatiin gitu. Kadang kan gua sendiri kan kadang kan kayak misalnya mau desain tuh bingung gitu, kayak nentuin color palette yang pas tuh kayak gimana gitu. Ya mungkin tadi kayak udah dijelasin sih, mungkin kayak dari lu tuh udah ada trik sendiri gitu kali. Itu sih. Thank you. kalau dari gue ya pertama nih misal kayak pengen desain desain apa ya, desain UI dulu deh yang sederhana. Pasti kan ada yang namanya secondary, yang sekunder. Misal desain backend dah, desain tombol. Ya. Nah, oh iya, mungkin gini dah, gue kan pas banget nih, lagi kayak mau ngerjain project ya. Nah, gue tuh bingung gitu kayak mungkin dari misalnya kayak di button terus kayak di halaman utama. Nah, itu kan ada kayak kalau yang gue dapat referensi itu kan ada tingkat-tingkatannya, kayak misalnya kayak primernya terus secondary-nya ya kan. Ah, Nah, kalau misalnya button itu menurut lu eh, cocoknya itu dia pakai color yang di primary atau secondary? sebenarnya untuk nentuin color itu balik lagi ke brand kita ini warnanya apa. Atau gue share screen deh bentar nih. Gue juga mungkin kan mumpung ada lo kan misalnya bisa dikoreksi gitu, apakah kayak gue udah pas gitu apa sih Bener. penentuan colornya gitu. Mungkin Nih, gue share screen bentar kali ya. Boleh nggak boleh. nih? Ini gue mau jelasin dulu sih cara nentuin warnanya. Oh boleh. Jadi di sini ada UI design ya, toko sepatu. Jadi warna brandnya ini ternyata warna hijau. Jadi warna hijau tuh dijadiin warna aksennya. Kayak ada tombol buat
naikin mouse berapa banyak sih belinya, terus tombol beli sama tombol check out. Berarti ini yang dicontoh desain ini yang primerinya tuh yang warna apa itu? Yang hijau kah atau yang hitam itu? Ini nih. Yang tadi yang sepatu tadi tuh. Oh itu primary. Berarti primerinya tuh yang warna hijau gitu. Oh, jadi primary itu tombol primary ya, tombol yang paling sering diklik gitu, yang jadi fokus utama. Terus yang secondary ini tombol yang jarang diklik dan juga jadi fokus kedua setelah primary button. Terus ada yang tertiary itu. Tertiary kan tadi kita udah lihat ya. Mungkin ada yang belum lihat juga. Jadi tertiary itu ya cuma teks doang dikasih warna. Jadi yang memiliki warna background itu udah pasti primary, dan itu jadi fokus utama dalam UI design. Jadi user tuh langsung fokusnya ke situ. Kenapa sih? Karena kan pada saat kita membuka UI design, buka aplikasi ini lah contohnya, pasti kan kita bakal fokus ke yang tombol buy now ini. Nah, ini tombolnya primary. Terus di sini ada tertiary. Oh ya, cara nentuinnya ya. Ya kayak nentuinnya gitu. Kayak kalau misalnya nentuin kan itu kan tergantung kitanya kan yang mau pakai color palette kayak gimana kan. Misalnya eh, kayak ini kan kalau misalnya di sini kan kayak ini kan warna apa sih? Ungu apa biru sih? Itu warna. Anjing. Maksudnya kayak Biru sih. tingkatannya gitu kayak misalnya apakah dari misalnya kayak di primer itu agak lebih strong gitu warnanya tuh semakin ke bawah semakin urutan kan biasanya kan ada berapa urutan sih ada level sih maksudnya ada level-level gitu kan ya ibaratnya kayak saya ada primary secondary ya kan Tertiary. nah Yang berarti paling tuh semakin ke bawah itu berarti semakin kayak ini nggak kayak kayak semakin apa sih gimana sih gue bilangnya ya ini kayak iya misalnya kan kayak misalnya primer itu agak terang lah misalnya ya kalau misalnya gua yang bahasa awam kayak misalnya lebih strong gitu terus makin secondary itu lebih agak ini lagi lebih light lagi gitu terus makin bawah lebih agak light lagi mungkin atau kayak gimana sih jadi kalau yang primary itu misal katakanlah warna brandnya itu biru ya. ah Nah, yang primary itu udah pasti backgroundnya itu warna biru. Nah, terus yang teksnya itu warna putih. Terus kalau yang second oh iya. backgroundnya ini warna putih. Terus yang Teksnya border ini ya bordernya teksnya warna biru. warna ini gitu eh Terus kalau tertiary ya teksnya doang warna biru. Yang lainnya nah. nggak ada. Terus sama ini deh satu lagi nih kalau misalnya kita nentuin color palette tuh gimana paling umumnya banget itu berapa warna sih kayak Kalau misalnya ya kayak lu dah yang pengalaman lu yang sering desain gitu apakah tiga tiga warna dong cukup gitu maksudnya udah lebih dari cukup gitu jadi kalau gue ada yang namanya color flow. Kalau gue pakai ini nih untuk sekarang. Oh nggak bisa. Ya, bentar dulu. Jadi ya katakanlah misal warna brand gue itu jangan yang ini. Hmm, Covid aja lah. ya lah Yang udah jadi aja. Perasaan gue cuma hitam, hijau, udah. ya, maksudnya kayak cukup kayak gitu doang kan maksudnya Yang ini nggak boleh. Jadi udah ada UI design yang udah gue bikin. Nah ini.
Jadi cerpenmu itu ternyata warna brandnya itu kuning. Jadi gue pakai peraturan 60 30 10. Jadi 60-nya itu warna putih, 60 itu bakal jadi warna background, 30 bakal jadi apa lagi sih? Oh iya. Jadi yang warna putih itu bakal jadi warna yang dominan, terus yang 30 itu bakal jadi warna primary, terus yang untuk yang 10% itu bakal jadi warna aksen. Jadi warna aksennya itu warna hijau, yang ini nih. Hitam itu bakal jadi warna primer ya. Oke, cukup Ju. Paham gue, paham. Paham ya? Nah mungkin ada yang nanya tuh, mungkin dari Bang Glenn kali ya, nih Bang, gua bacain ya. Atau lu mau open mic Bang Glenn, terserah sih, atau gua bacain aja gitu. Nih pertanyaan dari Bang Glenn sih, nanti kedepannya bakal ngebahas desain sistem gak ya? Desain sistem. Jadi setelah fall 1 bakal bahas tentang UI. Enggak, bakal bahas tentang Figma. Enggak Pak, jadi maksudnya tuh kan kalau yang gue baca di Notion itu kan udah ada 4 volume kan. Nah Tapi mungkin, gue doang jadi. oh ya, tapi maksud gue kedepannya bakal bahas desain sistem gak gitu. Oh, Mungkin kalau misalnya, mungkin bisa collab nih sama Bang Glenn. Kalau yang gue tahu kan sini kan ada spesialis UI UX juga ya. Kayak ini yang gue tahu ya, kayak ada Glenn, terus sama Rafli juga kan UI UX juga, dia mungkin collab mungkin itu bagus sih. sebenarnya bisa sih. Tapi setelah itu aja, jadi bakal jadi materi yang advance tuh. Nah ya maksud gue kayak lebih ke tingkat advance lagi gitu. Kalau ini kan masih ininya kan, masih basic ya kan. Oh, Boleh tuh, boleh. masih Nah jauh. mungkin tadi Rafli mau nanya tadi itu. Oh, soal open mic aja sih. Jangan deh, itu materi tentang desain sistem tuh jangan. Nggak jadi deh. Sorry bang. Oh iya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, kalau mau ditanya tanya aja. Ini kan nanti bisa dijawab sama yang lain juga kan. Ya, gini aja sambil sambil sama-sama belajar ya. Jadi kan setelah tadi gue pengen nanya yang pas bikin masih frame. Setelah itu kita langsung masukin komponen atau ada step lagi yang harus kita lakuin bang? Gimana tuh? Bisa diulang nggak? Oke, jadi kan setelah kita buat frame tadi ya di Figma ya. Ah. Terus setelah itu tuh ada step lagi gak yang harus kita lakuin sebelum kita masukin komponen-komponennya ke dalam frame-nya itu? Oh, ya nggak ada. Kayak layout grid gitu bang, supaya konsisten. Oh iya. Itu kalau mau buat desain mobil atau desktop bisa pakai layout gitu. Tadi yang cerpenmu aja, yang desain cerpenmu itu gue pakai layout grid. Oh oke, makasih bang. Itu teorinya lebih lanjut sih seharusnya. Nanti mungkin. Ya, desain yang lebih lanjut. Iya. Bang, mau nanya dong bang. Boleh, langsung aja tanya. Nah, kan biasanya pada umumnya kita pakai aplikasi untuk UI itu kan Figma ya. Mungkin ada lagi rekomend aplikasi lain yang lebih worth it gitu selain Figma. Sejauh ini ya, yang menurut gue paling worth it itu ya Figma sih. Karena kan gue bisa ngedesain sama nge-prototype juga dalam satu aplikasi. Sebenarnya ada juga tuh namanya itu prototype. Jadi itu buat nge-prototype kayak di Figma, tapi lebih ininya lagi ya, biar lebih kompleks lagi gitu. Oh, oke bang.
Terima kasih banyak Bang. Gua meluruskan nih, berarti sejauh ini berarti berarti baru Figma nih menurut lu worth it gitu kayak buat belajar UI UX. Kan apa maksudnya kayak kalau misalnya kayak cukup buat belajar doang tuh menurut gua Figma tuh udah cukup kan, walaupun emang sekarang tuh kalau yang gua tahu tuh pluginnya itu kan kadang kan bayar ya. Bayar nggak sih itu kayak Iya, maksudnya udah dikomersialin kan, tapi kalau misalnya kayak sekelas buat belajar lama masih worth it kan, masih lah. pakai Figma gitu. Tuh ada yang komen tuh. Adobe XD, Penpot, oh iya Penpot, saingan Figma. Oh iya, Penpot itu ya gue baru tadi baca tuh, Penpot. Wow. Oke. Lanjut. Pan Moses. Ya, yang mau nanya lagi teman-teman? Oh iya, setelah ini bakal gua kirim ya post testnya. Ya, sama ini ya boleh. Oke, Ali tanya Ali. Setiap desain nih bang, kan dari head terus paragraf. Nah kira-kira nih bang, biar tampilan menarik tuh di jarak berapa gitu bang? Apa kita ngira-ngira aja, apa ada teorinya gitu? Ada teorinya. Sebetulnya sih ada teorinya. Cuma kalau untuk sekarang gue cuma ngira-ngira aja. Oke, berarti kayak ini ya, maksudnya kayak jarak antar ininya ya, antar Spacing mah baris. Sorry bang, bantu jawab ya bang ya. boleh tuh. Itu di UI law of UI-nya itu ada aturan jaraknya gitu. Kayak misalkan kita pakai space kelipatan 4 atau 8 biasanya sih. Iya. Berarti kalau misalnya pakai kelipatan 4, berarti seterusnya 4 juga gitu. Atau jadi kayak misalnya 4 nih, 4 Iya. terus 8 terus gitu, terusnya tuh gitu maksudnya. Atau Iya. atau tergantung kita pakai widget yang mana gitu. Kayak misalnya gue kan misalnya nih kayak nge-slicing desain nih, misalnya pakai Flutter gitu kan. Nah itu kan misalnya gue bikin widget image gitu kan, terus di bawah image tuh ada teks gitu. Nah itu misalnya gue mau ngatur jaraknya tuh 4 pixel gitu maksudnya kan. Nah berarti ke bawahnya itu harus 4 pixel juga gitu. Jadi maksudnya setiap jarak antar widgetnya gitu, atau gimana? Bang Rafli mungkin tadi. Kayaknya praktek lebih seru sih daripada ini. Gue boleh contohin gak bang? Kayak misalkan gue share screen sebentar gitu. Boleh banget itu. Izin share screen bang ya. Jangan link dulu aja asalkan. Sorry. Ini tuh tadi gue ada kayak iseng-iseng eksplorisasi ya. Kayak gue redesign desain temen gue ini yang acak adul gitu. Itu tadi kan pertanyaan kan kayak berapa sih space-nya gitu kan. Jadi itu sebelum kita bikin frame, setelah kita bikin frame, kita harus masukin layout grid gitu bang. Biasanya tuh kelipatannya 4, tapi tuh yang sering dipakai sih 8 ya. Kayak misalkan ini jarak antar komponen ini sama teks ini kan 8 nih kan, 16 maksudnya. Kayak sini ke sini kan 8, jadi kan pokoknya tuh kelipatannya 8 sih paling banyak dipakai gitu di UI designer. Biasanya kita atur tuh di banyak, keren bang. Kenapa? Kenapa bang? Ada yang mau nanya? Lanjut. Biasanya kita atur nih kan setelah kita buat layout grid ya. Kayak 4 columns gitu kan. Untuk mengatur rows-nya ini yang tadi itu ada di height 8 gitu. Campaign grid height 8 gitu. Jadi supaya dia konsisten gitu. Itu masuknya ke design system sih seharusnya nanti di next itunya. Teorinya. Mungkin segitu aja. Oke, thank you Bang Raffi atas
penjelasannya. Mungkin ada yang mau nanya lagi guys? Kepala gue ketarik ke belakang dah. Cek WA. Bang mau nanya aja bang. Oh iya, nanya apa nih? Untuk tadi kan materi yang dijelasin ada 7 elemen tuh. Itu kira-kira rule-rule apa aja sih yang harus diperhatikan? Ya misalkan kerning itu rule apa yang harus diperhatikan atau semacamnya? Fotografi ya. Contoh coba mungkin contohnya misalnya elemen yang mana dulu nih? Misalkan kerning itu jaraknya biar kelihatan pas atau semacamnya itu rule-nya gimana sih bang? Oke. Ayo, jawab. Persuasi. Buset gacor itu mah. Suhu ini mah. Gue mute sih mic-nya. Lupa. Dari tadi ngomong. Oke, jadi di Figma tuh otomatis ya pengaturan line spacing-nya. Sini otomatis cara nentuin jarak antar baris yang baik tuh kayak gimana caranya ya. Ini kan auto ya, bisa kita baca langsung terlebih dahulu nih. Kita baca langsung apa proses pembacaan itu lebih sulit atau mudah. Kalau lebih sulit bisa kita tambahin nih, di sini kita tambahin jadi 40, terus kita baca lagi, oh ternyata lebih gampang. Kalau kita tambahin lagi, oh ternyata jadi sangat gampang nih pembacaannya. Itu cara nentuin line spacing yang baik kalau dari gue. Dan juga untuk kerning ya sama kayak line spacing cara nentuinnya gitu. Sebenarnya dari tadi gue ngomong cuma mute mic-nya, jadi nggak tahu. Sering terjadi. Berarti dikira-kira aja ya bang? Ya dibaca sih sebenarnya gitu bang. Ya pasti kan ada ininya kan pasti setiap
ada apa sih kayak petunjuk kan, maksudnya kayak referensinya gitu. Kayak tadi nih bisa juga nih sama Rafli nih. Apa tadi itu dia? Misalnya Oh iya, UI gridline ya, UI gridline. Nah itu kali di situ kan kali ini ya kayak dan C++ juga C++ lagi. Lagi gratis ya. kepala gue pusing anjir. Kayak ketarik ke belakang gitu malah gue. Di Matrix. Jadi terus. Nah itu tuh ada tuh Oh iya iya. Iya. platformnya tuh. Oke oke oke. Bisa lah nih gue jadiin pelajaran buat volume 3. Oke. Gimana Bang Randi? Kalau gue pusing jadi ketarik ke belakang gitu sarannya. Mungkin ini ya, gue mau nanya nih ya, sorry ya, kalau gue nanya mulu. Tadi kan sebelum-sebelumnya kan pertanyaan kan itu teori-teori bla 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 ya kan, praktek teori bla bla. Mungkin kalau gue nanya sih ini sih, prospeknya sih, prospek UI UX kedepannya tuh kayak gimana gitu, maksudnya kayak dari segi cuannya, terus dari segi ya masa depannya tuh UI UX tuh gimana sih, apalagi sekarang kan apa bakal replace gitu kan sama nggak usah dijawab sama Glenn ya. Apa bakal replace juga sama AI gitu, jadi kayak biarin aja gitu, maksudnya kayak wanti-wanti gitu dari sekarang. Itu maksudnya over Enggak. oversupply. Ah, iya emang oversupply aja. Oh, oke, paling lama ternak lele sih, benar sih. Mungkin Bangladesh nanti next mau ngisi ternak lele itu. Oke, kayak sih. Terus, oh iya, sama ini satu lagi kayak kan itu yang apa sih yang mid journey yang AI ya. Itu bisa dipakai buat ini juga nggak sih, kayak ngebantu pas kita selama ngedesain UI UX gitu, Bisa. yang mid journey bisa ya berarti ya. Soalnya selalu banget tuh ngeliat di lewat di explore IG gue tuh yang pakai itu gitu. Maksudnya kayak entah dari lu pada nih yang misalnya UI UX designer nih kayak pernah pakai kah atau enggak gitu. Wah sih dah. Belum pernah sih, belum pernah pakai. Bang sampai jam berapa? Bentar lagi kayaknya sih kelar. Mungkin ada yang mau nanya lagi nggak sebelum gua masuk ke bahasannya sesi sesi Habis penutupan? tembusin rapat BEM jadinya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada mau ini nih ditutup, mau Oh iya, nongkrong juga sih. ke Bang Rafli nih. Ke Bang Rafli. Boleh. Gimana tuh? Jadi kan sebelumnya kan pas bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu gue berhasil tuh pas ngepost tuh gue dari Ramadan sampai Lebaran. Post kelas UI UX di my skill. Jadi Ya, niat gue untuk pembelajaran di full stack design course ya, gue bakal ambil materi dari apa yang udah gue pelajarin di my skill. Kira-kira ini udah cukup belum bang?
Nah, silakan tuh dijawab tuh. Rafli kah, Glenn kah, silakan tuh yang paham lah. Gua nggak paham kalau UI. Kayaknya Bang Glenn dulu deh. Mungkin Glenn sih, mungkin mulai dulu Glenn. Ayo dong Glenn, ngomong dong anjing lu. Mana mana? Mana boleh di materinya tadi bang, yang di depan. Of UI design ya, ada composition. Dalam composition ada composition sampai repetition ya. Gua scroll ke bawah aja. Ini main skill yang bootcamp ya atau yang online course dah? Learning. Maksudnya lu tuh nanya silabusnya dulu atau gimana? Nanya ininya. Kira-kira materinya udah cukup belum kalau gua buat pembelajaran di full stack? Oh, Coba ke depan tadi bang, yang summary-nya paling depan tadi. Oh ini. Enggak, yang paling awal tadi, list materinya apa aja? Illustration, komponen. Paling ini sih, icon sama illustration kayak terlalu kompleks sih. Mungkin Nah, kalau icon sama illustration kan biasanya tinggal ngambil dari plugin ya. oh, Ya paling udah cukup sih. Selain itu ya icon sama ilustrasi kan biasa kita cuma cuma pakai doang. iya ngambil dari plugin doang kan, cuma comot doang. Ya, itu udah masuk ke komponen sih seharusnya. oke, oke, oke. Untuk yang desain sistem dari yang gue pelajarin di MySQL ya. Kalau desain sistem paling gacor di itu bang. Kalau desainer, Kalau desainer. coba cek di IG-nya. Cuma emang agak pricey sih. Ini gue bikin button doang ya gue di MySQL. Lu masuk komunitasnya Bang Glenn. Ah, Masuk apa? komunitasnya, masuk komunitasnya. Halo desainer, yang forumnya Iya, forumnya. masuk. Enggak, ada gue juga, Bang. Iya. Kita ketemu di sini nih. Ini halo desainer nih gacor nih semua. Oh baca. Materinya daging semua. Cocok loh. Mungkin desain sistem nanti tuh lu serang siapa yang mau handle. Bisa lah itu gue bakal masukin ke pembahasan. Masih sih soalnya penting sih gitu. Biar konsisten. Dari mulai lagi nggak cok? Mungkin tools dari Figma-nya bang ditambah di materi UI design. Iya nanti di vol 2 pembahasannya. Kan vol 2 pembahasannya fokus di Figma. Ya. Tapi kalau nggak salah seminar Unpam yang itunya ya, yang buat nyetak tiket itu kan ada disuruh isi form ya. Nah itu ribet banget sumpah. Kadang-kadang suka riset. Kayaknya seru tuh kalau buat di redesign. Oh iya pelan-pelan nextnya pas supir gitu coba tuh. Mungkin lebih suruh bikin studi kasus kali, Bang. Nah iya sih tuh. Iya sih, emang sebenarnya kalau yang seru belajar paling seru itu emang sebenarnya langsung ke sadi kasus sih. Jadi langsung, jadi benar-benar langsung terjun gitu biasanya aplikasi. yang
yang cacat tuh aplikasi pemerintah. Itu banyak banget tuh harus di-redesign. Nah, boleh tuh. Kayak Glenn juga lu pernah ngedesain aplikasi ini nggak sih Glenn ya? Ya apa? Ninja nggak sih? Bukan Ninja ya kan waktu itu? Aplikasi BSSN, gue sampai lupa gue namanya. Apa ya? Iya, yang buat ngesimpan semua kata sandi kan kalau nggak salah ya fungsinya ya. Iya. Satria gitu nggak sih namanya? Satria. Iya, Iya, Satria. Sampai di invite sama dev-nya gue. Kalau gue baru belajar anjir. Gimana nerapinnya? Wah, grup rame tuh. Gimana? Ada yang mau nanya lagi nggak? Prototype sih bang, ditambah mungkin biar lebih interaktif gitu website. Nah, itu pasti ada sih nanti. Nanti Volpar. Makanya kita harus bikin study case gitu. Kita kayak ngedesain apa gitu kan. Nanti deh kalau udah selesai Vol 1 sampai 4. Ya, boleh. Udah mungkin ya, nggak ada yang nanya lagi. Oh iya nih sama soal post test. Jadi yang habis ikut ini bisa tuh kerjain soal post testnya. Jadi biar gue bisa lihat lah setelah ngikutin course ini pemahaman itu bertambah seberapa banyak sih tentang desain. Mungkin sama ini Jo, sorry gue potong. Mungkin sama feedback nggak Jo. Jadi kayak Iya, ada feedbacknya juga. feedback juga ya. Jadi buat muasabah diri sendiri gitu. Oke ya. Nanti deh gue kirim. Sama ini bang, vlognya. Oke, kalau dari gue udah selesai nih. Oke. Mungkin masuk ke ini ya sesi penutup aja kali ya. Ini udah kira-kira berapa nih, sekitar 1 jam 38 menit sih ini udah. Masih lebih rapat. Ya, mungkin coba gue share screen aja ya, gantian ya, begini ya. Oke, pokoknya thank you nih buat Julian ya kan sebagai pemateri kita pada malam ini kan udah ngisi tentang apa ini? Kalau kita lihat di sini volume 1 itu tentang pengenalan desain ya. Mungkin di next pertemuan ini udah disiapin sih ini volume-volumenya gitu. Nah, terus nanti juga bakal ada ini nih, ada Flutter juga. Ini udah gue susun juga. Terus gue bukan minta bantuan sih, gue minta ini juga sih, karena kan gue bingung ya dapat referensi silabus yang paling up to date tuh di mana buat Flutter ya kan. Nah gue udah DM-an juga sama konten kreator Flutter itu, kalau lu pernah nonton videonya itu namanya Kuji Project. Nah itu gue udah minta izin sama dia buat minta silabus. Nah kebetulan kemarin dikasih kan sama dia. Terus gue udah minta izin juga kayak buat bang silabus lu gue pakai buat referensi bikin course gitu kan. Nanti bakal dipelajarin sama teman-teman komunitas nih, kata dia. Oh iya pakai aja kata gitu, selagi bermanfaat katanya. Nah jadi mungkin untuk next pertemuan itu bakal disuling-suling sih. Jadi kayak minggu ini kan misalnya kan FDC ya gitu kan. Nah mungkin minggu besok atau ya minggu besok lah gue usahain ini udah jadi. Ini gue baru sampai sini doang sih, karena ini gue juga sambil belajar juga, jadi ya agak ngaret gitu kan gue nyusunnya, karena gue mulai belajar ulang juga karena udah sedikit lupa ya kan. Mungkin di next
minggu itu kita Flutter kali ya. Boleh sih Flutter. Karena kan kemarin kan kalau pas kita yang udah di apa, udah di vote di grup itu kan yang paling gede itu kan pertama kan Flutter, desain sama kalau nggak salah tuh web pakai JavaScript kalau nggak salah. Nah, mungkin karena emang untuk yang JavaScript-nya belum ada yang nyusun nih. Nah, jadi mungkin yang Flutter dua nih. Nah, terus Iya, untuk buat teman-teman yang di sini nih yang antusias buat ngisi gitu kan. Apa aja sih? Mau ngisi tentang cyber security misalnya, terus AI atau apa gitu. Itu lu konfirmasi aja ke gua gitu. Nah, terus untuk tahap-tahapnya tuh kayak gimana ya, tahap nanti lu konsultasi aja ke gua atau ke Ijul atau ke Indra gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan yang punya Ijul ini kan dia kan bikin ya kayak gini-gini kan ya. Ini kan rapi kan jadinya. Terus kayak ya rapi lah gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lu mau berekspresi gitu anjay. Nggak sih, maksudnya kayak kita kan sering-sering belajar bareng kan. Itu boleh sih, apa aja sih umum sih temanya. Yang penting masih berkaitan sama IT atau komputer gitu. Nah, mungkin dari gue sih itu sih. Jadi mungkin kalau misalnya nanti gue konfirmasi lagi di grup, kalau misalnya mereka milih Flutter ya gaskan Flutter, tapi kalau misalnya mereka bang minggu besok lanjutin aja dulu FBC, nah itu yuk lanjut FBC lagi berarti terserah gitu. Mungkin nanti dari Ijula tuh mau collab tuh sama Raffi atau Glenn tadi, ya Iya. boleh sih. Yang bersedia siapa nih, Glenn atau Raffi nih? Nah, itu terserah sih. Mau misalnya kayak untuk volume yang lain-lain itu misalnya mau diisi sama Raffi sama atau Glenn kayak itu bebas aja sih. Jadi nanti tinggal lo ini aja sih Glenn atau Raffi ini tinggal lo kirim aja nih email lo ke gue, nanti gue add di motionnya gitu. Udah sih. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Ini kan kita apa baru agenda pertama ya. Jadi kalau maklumin banget ya kalau misalnya masih banyak kekurangan gitu, entah dari segi uh, mekanisnya gitu, kayak tadi kan sempat raba juga gitu masalah mikrofonnya si Julian gitu. Itu kalau dimaklumi ya. Terus mungkin dari segi penyampaiannya masih uh, mungkin masih kurang atau dan apa apa itu kalau masih dimaklumi karena kita di sini masih belajar ya kan. Nah, ini pun agenda pertama kita gitu kan, kalau lu lihat postingan di IG itu ini pertama gitu. Terus gue minta tolong banget nih ya kan, ini tolong banget itu Instagram Fullstack University itu di follow dong anjing. Di follow terus di like postingannya, terus kalau bisa lu tag temen lu gitu, atau lu suruh temen lu juga buat follow gitu, atau kelas-kelasan lu lah. Soalnya di grup itu isinya 500 orang ya, tapi gue tanya, maksudnya kayak kita tuh, gue tuh pengen wadah ini tuh jangan hampir sama kayak wadah sebelah lah yang gue itu, maksudnya ya kita harus malu sama caption kita gitu. Caption kita kan nyata bukan gue ya, masa ya sama ujung-ujungnya gue juga kan lucu gitu maksud gue. Maksud gue kita ya kita tahu lah maksudnya wadah sebelah itu gimana, maksudnya itu kan salah satu motivasi gue juga buat ngebangkitin full stack ya, karena banyak yang belum gue sendiri, pengalaman gue sendiri itu belum puas gitu sama sebelumnya gitu, sama karena gue ngerintis ini tuh ya pengen biar lebih baik gitu. Jadi tolong banget nih teman-teman di sini tuh dukung gitu, maksudnya kayak misalnya ada teman-teman yang lagi mau ngisi materi nih, tolong diramein anjing. Kita tuh bikin tuh nggak dibayar ya kan, pakai internet sendiri, pakai pemikiran sendiri, udah ngeluarin tenaga, uh, terus ya capek lah anjing. Lu pikir nyusun silabus tuh nggak capek cok, lu baca lu nyari referensi, nanya ke orang, itu capek anjing. Terus pas udah waktunya acara ternyata antusiasnya tuh kurang, itu kan bangsat namanya. Maksud gua tuh tolong banget gitu. Mungkin juga nanti di grup Fullstack ini kan kurang lebih kan sekarang udah ada 500 member ya. Itu mungkin nanti mau bersih dulu sih. Mungkin dia ada nggak sih buat ngebersih member WA nih yang belum pernah chat sama sekali gitu kan. Terus otomatis ke kick gitu, Ndra. Coba dah lo handle enggak. Kesel gitu aja. Anjir lo katanya. Ya mungkin dari gue itu aja sih. Atau terakhir ada yang mau nambahin Jul? Nah, pakai WGB tuh sih bener sih emang. Cuman gue nggak pakai WGB sih. Ngerti gue. Pakai
Nah cocok tuh, ini Bang Ade nih, oh iya Bang Ade nih teman gua nih, dia teman rumah gua nih. Nanti saya ajak teman-teman saya, oke, keren tuh. Pokoknya lu share aja ya deh, pokoknya nanti link Instagram itu nanti gue share, terus gue share juga tuh ke teman-teman lu itu yang keren-keren, pokoknya teman-teman lu yang keren tuh lu share lah pokoknya. Gue bukan member Ustaz gimana bang, nggak apa-apa ya, karena yang buat umum cowok sebenarnya. Kalau misalnya lu minat untuk join ya silakan join, kalau misalnya nggak minat ya terserah sih, gue nggak maksa juga sih. Oh iya, terus ini satu lagi ya. Jadi rencananya itu selain kayak ada pembelajaran dan lain-lain, gua tuh mau tuh di Pusdak itu misalnya sebulan sekali itu kita ada meet and greet gitu loh bre, kayak ngobar lah, ngopi bareng gitu di mana ya, kan kan asik gitu kan, ketemu secara real time gitu, ketemu secara tatap muka, kita ngopi ya kan, ngobrol-ngobrol terkait ya programming, desain atau lain-lain gitu. Ya kalau misalnya masalah tempat sih nggak jauh-jauh dari sekitar Pamulang aja ya, saya kayak nggak usah terlalu jauh dari sekitar kampus aja sih, berarti dari di tengah-tengah gitu. Itu aja sih bre, soalnya gue pengen banget juga nanti kita bisa ada teman-teman nih yang punya project gitu kan, kayak lu abis ngerjain project apapun itu share aja tuh, nggak apa-apa di lu share aja nih di grup Pustak nih, nanti bakal kita kita apa sih namanya ya, kita share juga gitu di platform kita. Jadi ya gue cantumin juga nama lu sebagai yang punya projectnya gitu, atau lu cantumin juga nanti link GitHub lu ya kan, itu kan ngebantu lu juga gitu buat makin populer anjay. Oke kayak gitu sih, soalnya ini perjalanannya masih jauh sih, karena website juga lagi belum terpikirkan mau kayak gimana website yang mau dirancang nanti. Pokoknya gua bisa janji nanti Pustak depannya bakal ada website juga. Nah jadi project-project yang lo punya, konten-konten lo yang punya gitu, itu bebas nanti kita masukin ke website itu, jadi semacam kayak media portal juga sih nanti ke depannya. Kayak gitu sih Bre, kurang lebih dari gua. Thank you yang udah join malam ini. Mungkin dari lu ada tambahan juga atau yang lain, terserah sih. Dari gua nggak ada. Oke, dari lu ada, atau dari Indra nih, mana Indra nih, dia tuh anonimus banget so orangnya. Ada tambahan deh atau enggak? Anjing cuman emot-emot Pac-Man doang ya. Oh nggak ada, oke oke. Biasa Indra emang gitu cok orangnya. Pokoknya kalau nggak ada Indra tuh web kita tuh hampa aja. Oh iya, mungkin lu Indra nanti mau ngisi gitu kan terkait penggunaan API atau kayak cara bikin bot-bot gitu, WA bot apa gitu, itu boleh banget sih. Itu kayak mereka kan banyak yang tertarik sih, banyak yang tertarik kayak bang gimana sih cara pakai bot, gimana sih cara pakai API orang gitu, gini gini gini. Itu lu isi aja anjing Indra, maksud gua manfaatin gitu yang lu punya gitu. Nah itu aja sih dari gua, thank you buat malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari gua. Eh, Selamat beristirahat teman-teman. Yang mau ngopi gue tunggu di kopi pojok Pamulang. Gue mau tanya sana nih. Pokoknya lo yang mau ngopi sana dah sekarang dah. Di situ sih. Ya thank you. Thank you juga bang. Enggak, lo kopi itu cepet aja. Thank you guys. Dadah.